Kita akan melangkah menuju ke Premier League di mana ada rekor juga yang mampu dihempaskan oleh tim promosi yang sudah mengoleksi poin yang begitu luar biasa sensasional, Sunderland. Jesus Lewis punya approach yang membuat Arsenal terkejut dan bahkan mungkin dengan ramuan yang mirip dengan Mikel Arteta membuat Arsenal kurang bisa tampil lepas dan akhirnya rekor clean sheet dalam laga beruntun pun sirna dan Sabtu akan menuju ke layar untuk menggambarkan situasi ketika Brian Brobby mampu untuk bisa mencetak equalizer bagi Sunderland dan mengakali pertahanan Arsenal yang dikawal oleh Gabriel Magalhaes dan juga David Raya yang tidak berdaya dengan sepakan yang begitu akrobatik dari Brian Brobby. Ya, halo guys, gue akan bahas gol penyama kedudukan ya dari Sunderland datang di menit ke 90 plus 4 di mana sepertinya Arsenal cukup nyaman ya untuk bisa mendapatkan tambahan 3 poin tapi akhirnya digagalkan oleh proses gol yang sebetulnya mirip yang dilakukan ketika mereka membuka gol pertama mereka lewat Ballard, juga bola-bola yang diapungkan melayang di atas kotak penalti dari David Raya. Selalu ada kebingungan tersendiri dari pemain-pemain Arsenal ketika harus melakukan duel-duel bola atas dengan pemain-pemain Sunderland kemarin. Dan gol pertama juga terlihat seperti itu, bola diapungkan ke atas, diterima dengan baik oleh Ballard dengan satu sentuhan, akhirnya ditembak. Tapi gol kedua kali ini juga kita lihat berapa kali mereka mencoba melakukan crossing, tapi defensive setup Arsenal cukup rapi ya. Dengan di sini ada Saliba, lalu Gabriel juga selalu ada di posisinya di sini. Ditambah lagi kemarin Mosquera ya. Mosquera sudah masuk juga untuk mengamankan tambahan 3 poin. Tapi ketika mereka melihat situasi yang akan mereka copy dengan gol pertama yang dilakukan oleh Ballard, mereka mencoba untuk melakukan bola di antara pemain-pemain belakang lawan. Dan itu akhirnya bisa ada sundulan di mana bola itu mengarah kira-kira ke arah sini dan ada misunderstanding menurut gua antara Gabriel dan juga Raya. Ketika melihat bola ada di atas sini, Raya ketika sudah masuk harusnya tangannya ada di sini untuk melakukan tinju ya, untuk melakukan sebuah punch untuk memastikan bola itu tidak ada atau tidak sampai ke bawah. Tapi dia justru mencoba untuk menerima itu bola itu di bawah, di mana Gabriel juga berharap akan bisa menyundul bola itu ketika bola itu turun, tapi Brobby mengambil kesempatan untuk menyambar bola lebih dulu di atas sini. Ada sedikit bisa dibilang polemik ketika tim wasit dipertanyakan apakah ini kakinya tinggi ada di atas kepalanya dari Gabriel, tapi semuanya terlihat fair karena tidak ada upaya untuk melakukan mencederai pergerakan dari Gabriel sehingga bola itu bisa dibilang sangat-sangat pas untuk menjadi gol sehingga Arsenal harus kehilangan poin. Jadi memang pergerakan brilian yang mereka baca sejak 90 menit berjalan laga ada selalu kemelut ketika bola itu ada di depan wilayah dari David Raya sehingga kebingungan antara siapa yang harus maju, siapa yang harus melakukan halawan, terutama ketika bola-bola itu bola-bola gantung ya, bukan bola-bola crossing kencang. Kalau crossing kencang biasanya langsung bisa dibuang oleh pemain-pemain belakang Arsenal. Tapi kalau bola gantung ini yang selalu menjadi misunderstanding di kotak 16 meter dari Arsenal. Jadi ya kudos untuk Sunderland yang bisa menghentikan laju kemenangan beruntun dari Arsenal dalam 8 laga terakhir. Ya, Arsenal gagal untuk bisa meraih kemenangan di The Stadium of Light dengan atmosfer yang juga mengganggu para pemain Arsenal dengan penampilan gemilang yang dipertunjukkan oleh Ballard dan juga Granit Xhaka di lapangan tengah. Apalagi kita melihat situasinya tidak mudah bagi Arsenal dengan penampilan gemilang juga yang dipertunjukkan oleh penjaga gawang Robs. Lo melihat ini sebuah missed opportunity bagi Arsenal untuk terus melanjutkan rentetan laga dengan tidak kebobolan dan juga terus mendapatkan kemenangan. Justru mereka gagal meraih 3 poin di kandang dari tim yang baru saja promosi tapi begitu mengejutkan di musim kali ini. Tapi sebelum gue jawab, gue mau nanya ke lu juga. Tadi lu bilang bahwa skemanya Lebri mirip sama Arteta. In terms of physicality, straightforward untuk bisa menyerang itunya langsung doang, dengan ya, long ball-nya. Tapi soal creativity, nyerangnya ya Arteta above Lebri lah ya.
Ya, di laga kemarin gue nggak ngerasa Ya, Kiel di laga bisa. kemarin. Kalau technical adu-adu taktik, ya kemarin bisa dibilang Lebri Ya, di laga kemarin doang. Iya, Iya, cuman kan di laga melawan ini ya. Ya, Melawan Arsenal kalau gua lebih bilang siap kemarin- untuk memasuki laga ini. Lebri. Exactly, ya. Dia punya begitu banyak pemahaman yang sangat detail, mungkin juga karena Granit Xhaka yang ya bisa memberikan masukan juga kan kepada Regis Lebris, dan terbukti di lapangan ada kesulitan-kesulitan yang signifikan yang dialami oleh Arsenal. Kesulitan jelas, iyalah. Tapi gue harus apresiasi bagaimana Arsenal bisa sempat coming from behind juga dari kebobolan dan lu dapat tekanan tadi lu bilang Stadium of Light ini emang selalu gila Ya. home crowd-nya dan bisa dari 1-0 kebobolan lewat gol yang gue bilang siapapun kipernya even Courtois pun kayaknya itu bakal tetap gol juga sih gitu dan bisa bangkit. Gue juga harus apresiasi Trossard di laga kemarin benar-benar di luar bikin golnya juga menjadi pemain yang benar-benar dibutuhkan dengan skemanya Arteta. Di berapa laga terakhir sih Iya kan? sebetulnya. Di beberapa laga terakhir juga dia menunjukkan performa yang sangat meningkat gitu, benar-benar hampir bahkan ini Trossard Brighton nih. Yang benar-benar megang bola lama, terus juga mendistribusikan bola bagus, nge-shoot juga efektif. Ini yang gue pengen lihat dari Trossard, bukan sekedar winger lari crossing, winger lari crossing, enggak, tapi ini benar-benar yang sangat efektif. 2-1 udah pikir bakal menang juga gitu, tapi ya ini yang kita suka dari Premier League, bahwa Sunderland menunjukkan never dies attitude yang benar-benar luar biasa. Tapi satu sisi gue juga pengen nyalain Raya karena momen atau detail tersebut. Karena emang Premier League dimenangkan oleh detail-detail kecil kan. Dan ini mungkin detail yang nggak boleh sering-sering kejadian. Tadi kita sebelum mulai ngobrol, ya mungkin gara-gara Raya jarang dites sama lawan kali ya. Apa itu penyebabnya? Karena mungkin sebelum laga ini kan cuma 19 shots yang diarahkan ke gawang dari Arsenal. Apakah justru menghadapi tim yang punya approach seperti Kegabutan, Sunderland ini iya. yang membuat Raya dan Gabriel Saliba agak struggle ya? Dan akhirnya kan ini pada akhirnya decision making dari Raya yang buat gua nggak perlu dilakukan sebenarnya sama David Raya. He's overdue apa yang dia sebenarnya itu didiemin aja. Raya stay di tempatnya itu oke. Cuman kalau saat lu mau mencoba ngambil bola, ya lu harus dapet. Ya. Nggak boleh lu maju ragu naruh tangan di mana dan lu mencoba naruh tangan di bawah, itu aja udah. Lu cari dari segala buku teknik sepak bola itu aja udah salah, itu Mas Hari udah jelasin juga. Lu kalau mau menghalau bola ya make your body bigger gitu loh. Paling nggak membuat gawang semakin sulit kelihatan. Ini kan enggak gitu. Sabung ayam itu berarti ya? Jadi ya kan mencoba menggendong gitu. Itu buat Dia gua udah mau selebrasi kayaknya. Bebeto. Iya. Ya buat gua kemarin itu gua selalu memuji David Raya sebagai kiper yang luar biasa lah. Shot stoppingnya bagus, cuman kalau boleh nyalahin ya kemarin gua bilang salahnya David Raya gitu. Lu ragu akan keputusan lu, cuman ya ini gue bilang juga di minggu lalu, jangan sampai bahwa clean sheet ini adalah segalanya bagi Arsenal gitu. Yang penting menang gitu. Lu soal clean sheet nomor sekian. Lu yang penting menang, dan ini buat gue kehilangan 2 poin yang sangat-sangat penting. Ini laga yang harusnya bisa dimenangkan. Dan emang Arsenal hampir menang gitu. Cuman ya gue harus apresiasi bagaimana cara bertahannya Sunderland yang benar-benar rigid tapi nggak bertahan banget juga. Menyerang kok. Dan saat menyerang pun kalau bahasa gue, mereka benar-benar pump the player inside the box. Banyak banget pemain yang buat receive. Dan di set play juga as simple as mereka membuat Dan Ballard sebagai extra player di kotak Di penalti. depan. Iya, dan Iya. kemudian ada Sadiki juga yang naik ke depan. Ini cukup membingungkan untuk Banget. bisa diantisipasi oleh Arsenal yang kembali kalau kita bicara tentang set play offensively the best, tapi defensively untuk Masih- mengantisipasi bahkan dari 4 gol yang masuk ke gawang Arsenal kan 3 dari set play dan Iya. terbukti kemarin juga dihukum oleh Sunderland. Iya, dan ini sesuatu yang dipersiapkan sama Sunderland. Jadi mereka bertahan dengan bagus dan menyerang pun sama bagusnya gitu. Jadi buat gua di 2008-2009 sempat ada Hull City ya, yang tim promosi dapat poin sedikit lebih banyak dibandingkan Sunderland. Cuman pada akhir musim juga ya mengecewakan juga. Cuman ya ini buat gua semakin buat yang netral ya tentu menyenangkan lihat ada tim dari tim promosi bisa kayak begini menghadapi tim yang katanya mau jadi juara gitu ya. Buat gue menyenangkan, cuma buat sebagai fans Arsenal juga ya pasti kesel lah gitu gagal menang gitu. Ya, Sabto. Ya. Masalah dari Arsenal ketika beberapa musim ini ya hampir menjadi kampiun adalah di lini serang. Kerap kali ada badai cedera yang mereka alami, dan kok lagi-lagi menuju ke laga Sunderland
mereka kehilangan Gyökeres dan belum fitnya 100% Gabriel Jesus walaupun sudah latihan kembali, kemudian juga masih belum bisa tampilnya Kai Havertz. Apakah ini akan menjadi satu keadaan lagi yang akan menggagalkan potensi Arsenal untuk bisa menjadi juara dengan masalah di lini serang, dengan tidak adanya Gyökeres juga sepertinya ada impact yang terjadi di kala menghadapi Sunderland. Iya, the way they play dengan Gyökeres dan enggak kan beda banget ya. Itu yang membedakan kenapa Arsenal bisa begitu mematikan walaupun Gyökeresnya nggak mencetak gol. Karena pergerakan dia, gimana dia bisa membuka ruang, gimana dia bisa geser ke kanan kiri untuk bisa menarik back-back lawan, itu yang membuat gol-gol datang dari second line. Tapi gue tetap memuji Arsenal in terms of ketika mereka ketinggalan, mereka bisa cetak gol. Dan kemarin itu mereka lakukan. Gue pas nonton coming to the break, mereka ketinggalan, gue bilang tenang aja fans Arsenal. Mereka banyakan golnya cetaknya di babak kedua kok. Mereka biasa cetak gol di babak kedua. Dan kebukti mereka bisa cetak 2 gol. Gol yang keren-keren. Bisa mereka cetak gol dari 2 skema yang sangat-sangat baik. Dan akhirnya mereka bisa membalikan itu menjadi sebuah keunggulan. Up sampai momen raya melakukan blunder itu kan sebetulnya everything is fine buat Arsenal. Cuman ya itu detail-detail di mana pelatih lu bisa baca nggak lubang-lubang apa yang bisa lo exploit. Nah ini bisa dibaca sama Lebris kemarin. Dia tampil sangat luar biasa untuk bisa come up dengan apa sih yang menjadi kelemahan dari Arsenal. Yaitu bola-bola gantung di atas kotak 16 meter dari Arsenal. Dan itu yang betul-betul bisa dimanfaatin. Ketika kita bicara set piece, Arsenal set piece-nya luar biasa. Tapi defensive set piece paling bagus untuk bisa menahan bola-bola set piece justru Sunderland ada di posisi paling atas gitu. Jadi mereka tahu gimana untuk bisa counter strategi dengan apa yang menjadi kekuatan utama dari Arsenal. Dan semuanya itu mereka praktekkan. Tapi tanpa determinasi yang luar biasa dari Xhaka di tengah, pemain belakang yang defensive setupnya begitu rapi. Emang itu yang menjadi kekuatan utama dari Sunderland kemarin. Tadi nyambung omongan Aldi, menjadi tim promosi yang dengan poin terbanyak ya setelah Hull City. Tapi Hull City ujung-ujungnya degradasi di musim itu. Kalau ngelihat Sunderland kayaknya mereka punya kemampuan untuk bisa stay ya paling nggak menjadi tim promosi paling baik. Tapi end up-nya turun-turun sih kalau biasa tim seperti ini kan. Kalau berapa kali gue bilang tim yang paling disebelin sama pelatih-pelatih termasuk Mourinho pernah bilang kan, gue paling benci ketemu tim promosi di ber nih. September, Oktober, November gue paling benci karena mereka masih ngebawa semangat ketika mereka promosinya. Tapi end up-nya mereka akan turun. Tapi kalau ketemunya di awal-awal, gue mendingan gak ketemu tim promosi dah. Nah karena ya kemampuan seperti itu. Makanya kenapa kemarin pas ditanya outcome dari game ini seperti apa, gue bilang kayaknya imbang dah. Karena ya itu Sunderland bisa ngebaca situasi. Apalagi main di kandang, sama sekali belum ada tim yang pernah bisa memetik 3 poin di kandang mereka musim ini. Ya karena lebih prediksi, punya strategi. Apa ngarep seri? Prediksi. Berapa kali gue bilang Arsenal prediksi gue menang kan? Iya betul. Karena gue yakin mereka bisa mengalahkan itu. Kemarin juga gue nggak ngunggulin Liverpool, gue bilang City. Karena memang gue yakin Liverpool nggak punya jawaban untuk melawan City. Kita bahas. Nah sedikit tadi lu tanya soal Gyökeres. Gue rasa kalaupun kemarin Gyökeres main nggak banyak perbedaan. Karena Gyökeres ini bagusnya adalah saat mencoba meng-crack high defensive line. Lu dikasih umpan-umpan cepat dan lu lari space gitu. Dan kemarin kan dia laid back banget kan si Sunderland ini kan. Bener-bener ya udah sabar nunggu gitu. Kita punya peluang nyerang baru nyerang dengan disiplin dengan cepat gitu. Cuman saat mereka bertahan udah numpuk di belakang aja gitu. Dan gua rasa kalaupun ada Gyökeres, tapi adu body di kotak penalti penting. Adu body. Iya, Cuman itu kan nggak ada pemain yang kuat adu body kemarin tuh. Ya Merino berapa kali kehilangan bola juga dibandingkan Gyökeres. Iya, asis dari Saka dari Merino. Iya, physically kan dia lebih oke untuk, maksud gue untuk beradu di bola-bola atas kayak gini loh tadi itu. Nah itu kehadiran Gyökeres menurut gue lebih bola-bola atas maksudnya yang bobolan. Anything, pokoknya bola-bola. Kan itu defender dong harus. Gyökeres nggak ada di sana. Bola-bola atas, bola-bola di depan. Iya, kalau di depan. Ketika lo harus beradu dengan pemain-pemain belakang, ya body balance ini kan bagus banget nih si Gyökeres. Sementara berapa kali kehilangan. Gue rasa bakal jatuh sama Danny Ballard kemarin. Enggak juga lah. Keras banget Gyökeres gede banget lah. Gede banget, cuman kalau menghadapi defender sedisiplin. Ya kemarin kayak Saka, Merino dijatuhin Saka, bangun lu. Merino kan disenggol jatuh. Kalau Gyökeres mah kagak lah, gede banget deh. Ya cuman kalau di depan. Nah, kalau di depan justru pemain kayak Trossard buat gua benar-benar bisa buka space sendiri, mau ngumpan juga oke. Saka juga ini butuh speedster di depan gitu yang bisa megang bola, bergerak nge-crack pertahanan lawan gitu. Nah kalau kemarin kan Gyökeres pasti akan main, oke kita diumpan, mereka Gyökeres bakal diumpan,
ke daerah, biarkan dia berlari, dia ke kanan, ke kiri, bakal berlari. Nah kemarin, ini disiplin banget. Sangat disiplin, harus diakui Sunderland bermain dengan sangat amat defensifnya itu disiplin banget. Dan siapapun striker akan sulit gitu. Dan gua rasa kalau kemarin Gyökeres main pun, dipaksakan walaupun dia belum gitu fit, nggak akan banyak perubahan juga. Jadi buat gua, 2-1 harusnya menjadi milik Arsenal, cuman disayangkan di menit-menit akhir ada sebuah... Jadi lu tim salah Raya kan, bukan salah Gabriel kan? Soalnya lagi rame ini di sosmed. Salah dua-duanya lah, nggak komunikasi. Iya, kalau boleh salah satu gitu milih. Raya dong. Raya karena nggak nonjok bola itu. Gara-gara nggak dapet. Nah, kalau gue malah melihat bahwa Gyökeres akan menjadi pemain yang bisa membedakan situasi di backline Sunderland tadi yang lu bilang dengan nggak terlalu low block juga sih, tapi cukup membuat sulit lah para pemain di lini serang Arsenal bergerak gitu kan. Tapi kalau ada first ball yang bisa dimenangkan oleh Gyökeres di udara, flick ons-nya, bahkan glancing header menuju ke Trossard misalnya, menuju ke Saka, ini bisa untuk mengakali lah pertahanan dari Sunderland. Dan itu mungkin kan yang menjadi kemenangan Sunderland dan kemarin kan itu kan. Merino kan bukan tipikal pemain depan murni, jadi dia tidak bisa mengoccupy pemikiran dari Ballard misalnya, yang mungkin kalau ada Gyökeres dia akan berpikir untuk bisa tampil lebih rapat, dan ini opportunity bagi pemain dari lini kedua atau pemain yang bisa untuk mengattack half spaces dari tim Sunderland itu bisa lebih mengancam. Mungkin itu bisa terjadi. Mungkin. Tapi kan dia tidak ada. Iya. Dan yang menurut gua terjadi dengan gol dari Brobbey bukan salah dari David Raya, bukan salah dari Magalhaes, tapi quality dari kiriman bola yang di antara last defender dengan goalkeeper ini. Kalau Raya stay, kita tahu cara Raya. Yang itu yang menghadirkan kebingungan tuh yang bola-bola kayak gitu. Delivery Iya betul. bolanya itu. Kalau Raya stay, gue bilang. Kita tahu shot stopping Raya dong. Kalau Iya, dia stay, tapi ini kan berangkat dari keraguan seorang Raya dong. Tapi Tadi dalam lu bilang situasi berdua. bola di antara last defender sama goalkeeper, soalnya ini reaksi udah kiper pasti akan naik. Iya, ini udah menit-menit krusial di mana lo harus ngambil keputusan untuk maju. Nah, itu keputusan yang salah. Betul, dia sebenarnya maju, cuman dia nunggunya di bawah. Lu Kalau maju, kalau kosong, bolanya ini ada yang lagi pegang. Ya nggak masalah, asal lo nunjuk bola itu. Dan itu kan yang bukan, jadi- kan lu bilang tadi, bolanya bukan bola lagi floating di udara, nanggung. Betul, tapi kan tetap aja yang orang si tipe-tipe Donnarumma yang terbang nonjok ke depan dalam Lu posisi bilang pendek. blunder apa nggak jadinya? Ya blundernya karena dia maju nggak nonjok. Iya, berarti blunder Raya dong. Ya sama-sama juga, si Gabriel juga kagak teriak juga, lepas atau apa gitu. Kalau back lepas mah wajar, namanya lu marking orang lepas itu hal yang wajar. Cuman kan kiper sebagai palang terakhir harusnya lu bisa lebih ngukur dong. Buat gue sih rasa ini Dua-duanya lah salah lah. Iya, ini situasi yang dimana nggak bisa disalahin satu sama lain. harus ada yang disalahin karena buat evaluasi. Karena gue dulu kalau bermain sebagai defender walaupun levelnya PSJS gitu kan, tapi tetap aja kalau bola dikirimin ke antara last defender sama goalkeeper, si defender harus bereaksi juga, doesn't know what's gonna happen di belakang dia atau di samping dia. The goalkeeper harus dengan agresi yang tepat sebenarnya untuk mengantisipasi Betul. ketika dia coming off Yes. the line, dia harus win the ball. Tapi kan situasinya delivery-nya juga harus kita lihat, dan peran dari Brobbey juga nggak bisa lo pungkiri. Ini juga golnya mengganggu bagus. Raya dan Magalhaes. Golnya Jadi kalau bagus. untuk disalahkan pemain-pemain sekelas Raya dan Gabriel Magalhaes mungkin gue kurang setuju ya. Tapi ini gue doang. Iya.